Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Muhammad Idris MSI. Yang kami hormati Kepala Biro Umum Perlengkapan dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Syarifuddin SE. Yang kami hormati para Kepala OPD atau yang mewakili, serta seluruh tamu hadirin yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya lah kita diberi kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pembukaan peresmian launching aplikasi surat elektronik kreatif pada Biro Umum Jumat 18 September 2020 dimulai. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana doa kita
oleh Bapak Mulyadi. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan wajah kita, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada hari ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ingatan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkau lah yang maha memberi nikmat dan karunia yang terus menerus kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, berilah keberkahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kemampuan dan kekuatan serta kecerdasan kepada kami, agar supaya kegiatan launching aplikasi Sekda Biru yang kami laksanakan dapat berjalan dengan lancar, agar bisa memberi manfaat bagi kami dalam pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya untuk tugas kami ke depannya. Ya Allah, di tengah situasi mencekam ini, kami bersimpu memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami lemah, tak berdaya, sedang Engkau maha kuasa. Kami tidak mampu mengusir dan membasmi wabah virus ini tanpa campur tangan-Mu ya Allah. Lindungi kami, anak-anak kami, saudara kami. Kami mohon musnahkanlah virus mematikan ini hanya atas izin-Mu ya Allah. Maka wabah ini pasti berakhir. Jauhkan dan kembalikan ke asalnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa aqina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan oleh ya kepada Bapak Andika Saputra SE. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Muhammad Idris,
MSI. Yang saya hormati asisten pemerintahan dan ketataprajaraan Bapak Dr. Andes M. Nasir MM. Saya hormati Kepala Biro Umum Perlengkapan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Udin SE. Yang saya hormati Kepala OPD, dalam hal ini diwakili oleh para operator serta para tamu undangan yang saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah, hari ini merupakan launching atau sosialisasi aplikasi Sekda Biru yang mana merupakan rangkaian dari diklat pelatihan kepemimpinan pengawas yang saat ini masih menjalani proses implementasi aksi perubahan. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita semua di hari kemudian. Tentunya suatu hal yang mudah, banyak hal yang harus kami benahi dalam penyelesaian aksi perubahan ini. Dan pada kesempatan ini kami kepada Bapak Sekretaris Daerah dalam launching aplikasi Sekda Biru ini, kami mengundang sebanyak 35 OPD dan 5 biro ke pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mensosialisasikan cara peminjaman aset pada Biro Umum, Perlengkapan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang tadinya proses peminjaman aset masih bersifat manual, ini berubah menjadi proses peminjaman secara digital, yaitu dengan cara menanam aplikasi Sekda Biru pada portal website Biro Umum Perlengkapan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan tidak akan lagi terjadi tumpang tindih peminjaman ruang rapat, ruang tunggu VIP bandara, atau peminjaman kendaraan dikarenakan sistem aplikasi yang kami buat ini sudah memudahkan OPD dalam hal peminjaman aset. Saya juga memohon dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten 1, dan Bapak Kepala Biro Umum, dan seluruh OPD terkait agar sama-sama saling bersinergi meningkatkan pelayanan prima lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, terima kasih tak luput kami haturkan kepada seluruh stakeholder, baik itu stakeholder internal maupun stakeholder eksternal, yang bekerja sangat maksimal hingga terlaksananya sosialisasi aplikasi Sekda Biru. Terakhir, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam kegiatan ini. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Kepala Biro Umum Perlengkapan dan Protokol Sekda Provinsi Sulawesi Barat kepada Bapak Syarifuddin SE, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kerajaan, yang saya hormati Kepala Biro Kesra, yang saya banggakan panitia pelaksana serta tamu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul mengikuti acara launching aplikasi Sekda Biru dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selamat dan salam tidak lupa kita panjatkan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana adalah sauri tauladan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah daerah khususnya Biro Umum, Kelengkapan dan Protokol Sekda Provinsi Sulawesi Barat, saya mengucapkan selamat dan sukses atas launching surat elektronik kreatif pada Biro Umum. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa seringkali terjadi tumpang tindih taman ruangan, peminjaman kendaraan, dan aset lainnya, sehingga adanya aplikasi ini tentunya kita semua berharap dapat menjadi dan setiap permasalahan yang ada. Hadirin yang saya hormati, tentu kita semua berharap pada peningkatan akses hanya satu terobosan baru, yaitu aplikasi Sekda Biru surat elektronik pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi. Ini di mana bertujuan untuk memudahkan peminjaman yang dimana sebelumnya masih manual dan bisa kita akses melalui online atau digital. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap dengan teraplikasi layanan surat elektronik kreatif pada Biro Umum Perlengkapan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, ini dapat memudahkan kita melakukan peminjaman atau mengembalikan aset pemerintah. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kepada saudara atau Adinda Andika Saputra SE, saya ucapkan selamat atas launching aplikasinya. Teruslah bekerja dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara. Mudah-mudahan terobosan ini, aplikasi ini dapat terus lanjut dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, amin ya rabbil alamin. Dan kami mohon kesediaan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk membuka atau secara resmi aplikasi Sekda Biru ini secara resmi. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas nama pribadi dan Biro Umum, Pak, terpaksa harus saya meninggalkan ruangan ini. Saya sedih karena ini harus tanggung jawab ya. Tapi karena saya dipanggil DPR, Pak, untuk rapat koordinasi anggaran perubahan, tidak diwakili. Sebenarnya saya di jam 10 saya harus karena tidak kalah pentingnya tadi pertemuan, yaitu dalam rangka menghadap Pak Sekda, Pak Asisten, saya harus meninggalkan tempat ini karena tinggal Biro Umum yang belum, Pak. Saya ditunggu, saya sudah ditelepon. Jadi teman-teman peserta tolong semangat biar saya tidak ada. Mudah-mudahan pertemuan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Biro Umum Sekda dan Protokol Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Idris MSI, kami persilahkan. Ini harus jauh-jauh ini karena COVID ya. Tapi harus dibuka juga karena tidak kelihatan kalau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Yang saya hormati Pak Asisten 1, yang saya hormati para kepala biro yang sempat hadir, para pejabat administrator, yang saya banggakan hari ini, Adinda kita Andika, ini peserta diklat kepemimpinan pengawas yang sekaligus menjadi leader di dalam kegiatan kegiatan ini, serta seluruh yang hadir yang saya banggakan, saya cintai semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, mari kita bersyukur yang tiada henti pada hari bahagia ini, di sore hari kita bisa semua berkumpul, dan saya rasa ini peserta paling banyak yang pernah saya ikuti di ruangan ini. Ya. Ini enggak main-main, selama saya sekda barusan ini paling ramai. Ya, khusus mengikuti kegiatan hari ini. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Yang kedua, tentu saya merasa bangga hari ini kita bisa hadir bersama untuk insya Allah kita akan launching atau lebih banyak istilah sosialisasi sebuah aplikasi yang tadi dilaporkan oleh Andika maupun Kepala Biro Umum akan memberikan kemudahan bagi kita di masa-masa yang akan datang, khususnya di dalam pembiayaan yang selama ini justru kita menemukan banyak sekali masalah. Tadi disinggung masalah peminjaman. Nah, ini model peminjaman kita kalau di perusahaan itu kan luar biasa. Kalau Anda pakai aset perusahaan, ya itu semua terdata sampai penyusutannya pun dihitung. Ya. Nah, kalau di pemerintahan ini saya lihat biasa dianggap sebagai ya peminjaman barang ya pemerintah yang seolah-olah menjadi barang pribadi sesudah. Dan ini yang menarik menurut saya, terima kasih sudah ada gagasan inovasi yang akhirnya membuat saya ya punya saingan jadi sekda biru. Ya. Ini ya, saya tidak tahu saya ini di sekda mana, sekda merah atau sekda kuning atau sekda putih. Tapi yang jelas apapun namanya, ini satu atraktif penamaan bagus. Ya, jadi yang memilih Partai Nasdem selama ini atau Demokrat atau Partai Papan, nah ini bisa kira-kira dekat-dekat dengan ini. Ya. Kawan-kawan sekalian yang saya cintai, saya banggakan, memang pemerintahan yang baik itu adalah prosesnya kita selenggarakan is the like business. Ya, government is the like business. Itu pemerintahan yang paling bagus. Kita kelola seperti bisnis. Walaupun kita tidak berbisnis, kita tidak cari keuntungan kan. Bukan kita cari duit di dalamnya. Tapi yang kita perbaiki itu adalah delivery, layanan kita. Jadi di pemerintahan itu yang mohon maaf, ya kalau saya lihat itu kita ini rata-rata ya kalau saya salah mohon diluruskan, rata-rata kita gagal di delivery. Ya, bagaimana mengantarkan atau menyajikan ya sebuah layanan yang baik. Ya, jadi seperti yang kita dengarkan tadi, ini peminjaman bandara. VIP di bandara itu kan beberapa itu. Kita punya stakeholder banyak juga. Ini seolah-olah rebutan. Itu ada apa? Ada something, ada permasalahan. Ya, padahal ini tanggung jawabnya provinsi. Tapi kalau yang masuk di situ bintang 2 polisi,
Binti satu tentara, seolah-olah kita tidak punya sistem. Nah ini menarik, jadi kalau Sekda Biru datang jangan bilang nanti itu karena sektanya yang memaksakan untuk harus diatur oleh bintang 2 dan bintang 1 tadi, tapi ini lebih pada sistem. Jadi delivery, permasalahan kita pada delivery. Standar-standar sih bagus, kan kalau memberi layanan itu paling tidak ada 3 handicapnya. Yang pertama, jangan memberi layanan kalau tidak punya standar yang baik. Karena itu nanti kita memberi layanan sesuai dengan hasrat dan kemauan kita. Nah kalau sudah sesuai hasrat dan kemauan kita, ya mau-maunya kita maksudnya. Ya, yang datang sandal jepit dengan yang pakai bagus diperlakukan berbeda. Padahal seharusnya sama. Nah itu pentingnya standar. Ya, layanan yang baik itu orientasinya terus kualitas. Yang terbaik. Pokoknya membuat orang senang, puas, dan seterusnya. Yang ketiga, nah ini delivery-nya bagus. Kualitas barangnya bagus, tapi kamu lempar. Ya, tidak ada etiketnya. Itu juga tidak bagus. Nah ini yang kira-kira ingin dibungkus, mudah-mudahan saya tidak salah, oleh Saudara Andi. Sebuah gagasan inovasi untuk memperbaiki layanan di Biro Umum. Dan salah satu permasalahan di Biro Umum itu adalah aset kita. Nah, peminjaman mobil, ya, termasuk misalnya juga kita minjam dari PD, atau peminjaman nanti ruangan. Nah ini nanti termasuk ruangan ini Pak, nanti kita coba untuk perbaiki, benahi dulu, lalu siapapun dari luar yang menggunakan gedung, peminjaman gedung ini ya kita jadikan aset yang bernilai ekonomi. Ya kamu pakai ruangan ini, Pak Andi kan misalnya pakai berikutnya, ya kita kenakan cas, masuk di APBD. Ruangan depan juga, apalagi kalau aula. Nah selama ini kan betul-betul dijadikan sebagai tempat yang free, siapa saja. Padahal kita mengeluarkan kos, berapa listrik kita pakai, berapa biaya yang kita pakai untuk nyapu sesudah ini, dan seterusnya. Jadi government is like business. Ya pemerintahan persis kayak kita kelola untuk cari keuntungan, walaupun tidak keuntungan. Tetapi pengelolaannya itu mendekati cara-cara bisnis. Nah, apa yang dilakukan hari ini, saya anggap ini satu kreasi yang nantinya akan bisa membangun sebuah spirit pelayanan yang lebih baik, berstandar, ya, dan akhirnya bisa dikontrol oleh Sekda Biru juga ini. Ya. Kawan-kawan sekalian saya hormati, saya cintai, saya kira launching aplikasi Sekda Biru surat elektronik kreatif pada Biro Umum dan perlengkapan dan protokol itu tadi tujuannya ya, pertama lebih bagaimana membiasakan kita ini berinteraksi dengan sistem. Jadi tidak lagi dikelola dengan menu. Kalau dengan manual tadi ya selalu cenderung kita mengikuti para pelayan. Kalau sistem selesai. Yang kedua tadi ya memudahkan pencatatan dan evaluasi. Ini menarik ini. Jadi misalnya kalau akan bandara itu berapa jam, di sebelah mana dia pakai dari wing yang ada di sana. Itu bandara lama, saya tidak tahu nanti bandara baru. Itu nanti disiapkan. Kemudian mewujudkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana itu menjadi lebih sistematik. Jadi apa yang kita lakukan sore ini, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari berbagai macam model layanan yang kita bisa perbaiki. Terus terang, di Sulbar ini kalau kita hampir semua jenis layanan kita buatkan standar dengan basis elektronik, itu insya Allah bisa jadi provinsi yang malah
Tapi kalau tidak, selamanya jauh itu istilah Malabi itu. Kenapa? Karena tadi semua layanan ini kita tidak buat menjadi standar. Terakhir, ini nuansanya lebih bagus lagi di era di mana kita betul-betul terdistruksi dengan teknologi informasi. Jadi distraction. Kita dihancurkan oleh cara-cara itu di sejumlah perusahaan itu mencari CIO, Chief Executive Officer, atau kira-kira direktur utama yang talentanya merusak. Nah, itu coba bayangkan. Merusak itu artinya yang paten yang dianggap sudah ya baku, itu nanti hebat pimpinan itu kalau dia datang untuk merusak, memperbaiki, dan meningkatkan. Jadi rusak dulu. Nah, tapi jangan maksudnya ini yang kita merusak ini ya. Maksudnya ini yang sama sekali belum ada, elektronik peminjaman ini menjadi sesuatu yang baru. Karena ini memang sudah zamannya. Jadi nanti kita mempermudah intervensi peminjaman. Siapa saja yang mau pinjam, dia masuk di aplikasi dimanapun dia ingin. Dan ini luar biasa. Artinya Adinda Andika ini sudah masuk pada era teknologi, ya, memperkenalkan lebih dekat bagaimana teknologi itu menjadi pengantar kita untuk memudahkan kita melakukan dari pemerintahan ini. Dan ini akan lebih murah dan lebih mudah. Saya berharap kawan-kawan yang lain, ya, ikuti diklat dalam tanda kutip seperti yang diikuti saudara Andika ini, diharapkan untuk membuat hal yang ya, kita jangan terlena karena inilah eranya sekarang. Ya, kemarin ini kebetulan ada teman-teman yang kita melakukan seleksi JPT, ya, wawancara itu tidak lagi kita wawancara dengan head to head, langsung pakai Zoom, dan selesai juga hari itu dua hari untuk 32 orang, ya, dengan 5 atau 5 tim sel itu, ya. Nah, ini cara-cara kerja yang dulu kita tidak bayangkan menjadi kenyataan saat ini. Nah, saya mengiringi ya sekda yang akhirnya peminjaman. Ya, kalau sekda yang benar ini mungkin mempersulit peminjaman. Tapi dengan sekda biru ini lebih mudah meminjamkan, tapi jauh lebih accountable. Jauh tercatat, bertanggung jawab, dan akhirnya kita bisa jadikan sebuah dasar atau standar pelayanan. Itu sambutan singkat saya. Mudah-mudahan dengan pengalaman saudara Andika ini, bagi kita yang hadir terdorong juga untuk melakukan gagasan. Ya, inovasi itu juga tidak hanya gagasan ya. Nanti disebut inovasi itu kalau gagasan tetapi wujudnya ada. Ya, itu langsung evidence base-nya ada. Itu baru inovasi. Kalau hanya nanti saya mau akan, itu gagasan saja itu. Ya. Nanti saya mau akan, itu nanti mau baru akan belum terwujud. Nah, inovasi itu gabungan gagasan yang ada, fakta-fakta untuk mewujudkannya, dan seperti yang kita lihat sekarang ini, gagasannya sudah ada dan faktanya sudah ada. Itulah yang kita sebut dengan inovasi. Selamat kepada saudara Andika, dan selamat juga kepada seluruh yang kita hadir di sini, khususnya karena akan terbantu nanti dengan sistem ini, aplikasi ini, untuk memudahkan peminjaman dan sekaligus juga bertanggung jawab atas peminjaman berbagai macam aset yang dimiliki oleh Biro Umum, dan nanti kita akan bisa replikasi pada semua OPD yang lain. Ya, saya kira yang hadir hari ini kita langsung replikasi, bahkan kita bisa perbaiki lagi fitur-fitur yang menurut kita perlu diperbaiki di dalam aplikasi ini. Saya kira itu, terima kasih dan selamat sekali lagi atas prestasi ini.
Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, mohon berkenan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dan kami mohon kesediaannya kepada Bapak Asisten 1 untuk menuju tempat yang ditentukan. Tibalah kita di puncak acara, di mana kita akan menyaksikan bersama peresmian launching aplikasi Surat Elektronik Kreatif pada Biro Umum. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum launching dimulai, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Bapak Asisten untuk meletakkan tangan kanan ke touch screen monitor dan akan kami mulai dari hitungan 3, 2, 1. Beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Bapak Asisten untuk tidak meninggalkan tempat. Karena akan dilanjutkan sesi foto bersama dan kami undang dengan hormat kepada Kepala Biro Kesra dan Kepala Biro Hukum untuk menuju tempat yang ditentukan, dan kami undang juga dengan hormat kepada panitia pelaksana. Ya, kami undang juga dengan hormat kepada Kepala Bidang Sekretariat. Ya, kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk mengambil gambar. Kami persilahkan kepada Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten 1, dan para Kepala Biro untuk kembali ke tempat. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya istirahat. Untuk itu kami kepada Bapak Ibu untuk menikmati snack yang telah kami sediakan. Ya, mohon izin kepada Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Satu serta seluruh tamu undangan bahwasanya sosialisasinya akan dilaksanakan melalui video Zoom dikarenakan pada saat ini tidak berada di tempat. Terima kasih.
Ya, mohon perhatian sambil menikmati snack yang telah kami sediakan. Kami akan sampaikan bahwasanya pas untuk lodging di sini itu untuk lodgingnya sosialisasi huruf kecil semua mungkin bisa diperhatikan bagi Bapak Ibu yang ingin lodging. Iya, untuk lodgingnya huruf kecil sosialisasi dan untuk pasnya sekda biru. Semua huruf kecil. Ya. Ya baik Ibu hadirin yang kami hormati, sambil menikmati hidangan hari ini, kami persilahkan kepada narasumber Bapak Hilman untuk sekiranya menyampaikan materinya. Kepada beliau, dengannya kami persilahkan. Tes 1, 2. Apakah terdengar suara saya? Halo? Siap terdengar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi, yang terhormat Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan, yang terhormat Bapak Kepala Biro Umum, yang terhormat Kepala Biro Kesra, yang terhormat Bapak Ibu peserta acara launching kegiatan pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu-satu. Dan juga saya juga mohon maaf ini karena saya melakukannya melalui video Vicon ini. Oke, terima kasih atas kesempatan kepada saya yang diberikan oleh panitia. Untuk kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan secara teknis tentang aplikasi yang dibuat. Jadi aplikasi ini pada umumnya dia menjadi sumber informasi tentang aset-aset pemerintah daerah. Pada awalnya kita berencana membuat aplikasi ini menjadi full. Maksudnya full itu dia otomatis tanpa menggunakan lembaran kertas lagi. Hanya saja pada saat kita melakukan konsultasi dengan inspektorat tentang istilahnya masalah perbendaharaan dan masuk dalam kategori aset keuangan daerah karena aset barang negara, kita masih dihadapkan pada permasalahan Undang-Undang Nomor 1 tentang perbendaharaan yang mewajibkan fisik surat. Nah, jadi dalam hal ini aplikasi Sekda Biru ini dia menjadi salah satu fasilitas manajemen. Jadi tidak full menjadi fasilitas online otomatis yang seperti selama ini kita harapkan. Walaupun juga pada saat ini kita ini sebenarnya sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Hanya saja tetap kembali lagi karena berkaitan dengan perbendaharaan aset negara, kita kembali tetap diwajibkan untuk menampilkan atau terdapat proses surat menyurat secara fisik. Baik, kami lanjut ke aplikasi Sekda Biru ini. Seperti Bapak Ibu lihat pada layar ini. Jadi instansi atau lembaga yang akan menggunakan aset atau meminjam ataupun dalam istilah lainnya pemakaian melalui Biro Umum, dia bisa menggunakan kita sediakan link info aset. Jadi di info aset ini semua fasilitas yang dimiliki oleh Pemprov yang ada di Biro Umum yang bisa dipinjamkan kepada publik dapat diakses oleh para pengunjung atau lembaga atau instansi peminjamnya. Nah, kita lihat di sini sekarang ini ada 10 aset yang dimasukkan, yang diinput oleh teman-teman di bagian aset ini. Ada lapangan upacara. Jadi dari daftar ini, info aset yang kita miliki, kita bisa lihat ada berapa jumlah aset. Kemudian dikategorikan berdasarkan lokasi. Apakah berada pada gedung utama kantor gubernur, gedung serbaguna PKK apabila ditampilkan, gedung serbaguna, room VIP bandara, tenda dan perlengkapan, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini dikategorikan berdasarkan lokasi tersebut. Misal di gedung utama kantor gubernur. Nah, pada gedung utama kantor gubernur terdapat 6 fasilitas aset yang bisa dipinjam. Nah, dari list yang kita lihat tabel ini, ada lapangan upacara, ada mobil sound, meeting 1, meeting 2, dengan informasi kapasitas dan posisi di lantai berapa.
didapat informasi juga bahwa pada lapangan upacara itu sudah terdapat satu jadwal penggunaan. Aset yang lainnya belum ada jadwal. Kalau para pengunjung ingin atau istilahnya para calon peminjam kita ingin menggunakan aset yang akan mereka gunakan, mereka perlu melihat dulu aset yang kita punya ini apa sudah digunakan oleh siapa. Di informasi detail ini terdapat ada informasi foto yang bisa diinput, jumlahnya pun tidak terbatas. Kemudian di sini kita lihat catatannya ini bahwa pada tanggal 22 bulan 9 September 2020 hari Selasa itu dipinjam oleh, ini sebagai contoh ini saya menggunakan dinas peminjam. Jadi pada tanggal 22 sudah ada pemakai jadwal acaranya. Kemudian apabila dia ingin menggunakan aset yang lain atau meminjam aset lain seperti mobil kah atau ruang meeting, mungkin dia ada berada di bandara, dia mau menggunakan ruang VIP bandara. Dia mau menggunakan yang fasilitas cuma 12 orang. Oke, dia klik dulu, kemudian dia ajukan peminjaman. Kita menggunakan contoh seumpama dari Polda. Email Polda, kemudian peminjaman ruang meeting, nomor surat misal, kemudian suratnya masuk ini kita batasi surat masuk itu 3 hari ke belakang dan 3 hari ke depan pada tanggal hari ini. Sebenarnya ini kan tergantung dari kebijakan kita bagaimana jenis tanggal surat yang kita terima dari peminjam itu, apakah bisa kita terima dia mundur 3 hari ke belakang atau tanggal surat 3 hari ke depan. Oke, kita gunakan tanggal 18. Kemudian acara mereka rencana tanggal, ada kesepakatan bahwa untuk semua pengguna aset mereka harus memasukkan surat 3 hari sebelum hari H acara mereka. Jadi misal ini mereka ada tanggal 21. Kemudian dia gunakan pada jam 9.00 pagi sampai jam 11.30 pagi. Dia bisa tambah informasinya apa saja, kemudian mungkin tambah snack dan kursi 100. Informasi ini tergantung dari mereka, dia mau tampilkan informasi apa saja. Kemudian dia kirim. Fasilitas seperti kode ini karena kita menggunakan akses online, jadi salah satu fasilitas security itu kita harus menggunakan verifikasi kode agar tidak semua bisa mengirim pesan berulang kali yang sehingga mengakibatkan kacaunya sistem manajemen kita. Oke, kita kirim. Ini tanggalnya belum terpilih. Tanggal 21, tanggal 21 kita kirim. Di sini informasi yang mereka dapatkan itu mereka mendapatkan kode surat bahwa surat mereka telah terkirim. Mereka harus menyimpan kode surat ini untuk melengkapi, karena diwajibkan tetap harus ada surat fisik. Dia akan mengakses ke link yang kita sudah siapkan. Mereka informasinya pada tanggal 18 sudah mereka memasukkan surat kepada Biro Umum. Berasal dari Polda dengan email, kemudian dengan tambahan keterangan. Dari pihak peminjam ini, dia harus memasukkan hasil foto scan file atau surat mereka yang secara fisik. Surat peminjaman. Dia bisa meminjam file, hasil fotonya kita cari. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Bapak Asisten 1. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami persilahkan untuk melanjutkan acara sosialisasinya. Oke. Silakan dilanjut MC. Baik, saya lanjut ya tadi dari penjelasan informasi ini. Jadi aplikasi Sekda Biru yang merupakan rencana atau konsep memudahkan dari sistem manajemen persuratan kita
atau dari kegiatan prospek apa istilahnya proper dari Bapak Andika ini dalam bentuk aplikasi Sekda Biru, surat elektronik kreatif pada Biro Umum. Sebenarnya dalam fungsi dari surat ini karena kita dihadapkan pada permasalahan Undang-Undang 1 nomor 2004 tentang perbendaharaan yang tetap mewajibkan surat fisik secara dalam bentuk lembar kertas karena berkaitan dengan aset negara dan keuangan. Dan aplikasi ini juga berfungsi sekaligus sebagai proses manajemen alur peminjaman dan alur manajemen arsip yang masuk ke kita. Jadi walaupun tetap diwajibkan dalam bentuk kertas biasa karena memang ada aturannya, itu berubah menjadi dalam apa istilahnya ya, dia menjadi meningkat kualitasnya menjadi proses arsip, pengarsipan yang secara digital dan secara fisik pun juga sudah aman karena tidak selalu dibongkar atau dibuka-buka selalu, karena dengan menggunakan aplikasi Sekda Biru ini kita bisa mencari surat-surat yang masuk yang untuk melakukan peminjaman kepada kita pada tanggal berapapun yang sejak terekam di aplikasi, kapanpun dimanapun selama ada akses ke aplikasi kita bisa mengakses surat-surat yang masuk dari mana saja, tanggal berapa saja, kemudian dari mana saja surat-surat tersebut. Nah, dari semua proses atau aset yang sudah ada yang kita punya ini, yang seperti tadi saya sudah jelaskan proses peminjaman tadi ini, dia sudah harus melengkapi juga. Kemudian dia bisa melihat dari kode surat ini yang mereka peroleh di dalam email mereka. Mereka harusnya menerima email di email mereka bahwa ada pemberitahuan peminjaman, bahwa pengajuan peminjaman mereka telah sampai ke kita. Dan mereka surat itu terkirim ke bagian operator sebagai arsip juga, kemudian terkirim juga ke peminjam sekaligus dengan informasi kode dan link informasi peminjaman mereka yang bisa mereka akses lagi. Nah, surat yang masuk seperti ini dari Sekda Biru, peminjaman aset dengan kode, jadi pada tanggal 18, kemudian dia meminjam fasilitas aset ruang menteri di room VIP bandara. Di sini sudah ada linknya. Jadi ada dua versi website desktop modelnya pakai laptop atau PC, atau dia menggunakan HP mobile. Karena kita sekarang menggunakan laptop atau PC, kita buka link yang pakai laptop. Nah, di sini mereka tetap bisa akses kembali bahwa surat yang mereka ajukan pada tanggal 18 itu sudah diterima, cuman belum dilengkapi surat fisiknya. Nah, di sini mereka harus lampirkan. Di sini mereka harus masukkan datanya segala macam. Nanti setelah mereka sudah sampaikan, di bagian operator dia bisa melihat surat yang masuk. Kita masuk sebagai operator, admin. Terdapat ada 2 peminjaman pada tanggal sekian dari Polda. Kemudian kita bisa melihat informasinya fasilitas apa saja yang kita punya. Kemudian apakah sudah terpinjam dalam status bagaimana, dipakai kah ataukah belum ada jadwal atau dalam posisi standby. Kemudian kalau ada jadwal siapa saja yang pakai rencananya. Nah, di sini tanggal 22 akan dipakai oleh Dinas Peminjam. Kemudian ruang Menteri 2 dipinjam oleh Polda. Jadi pada dasarnya ini hanya mempermudah kita memanajemen. Nanti di sini akan muncul lembaran-lembaran tambahan dalam bentuk scan surat peminjaman dari dinas peminjam itu atau lembaga. Kemudian hasil disposisi. Saya tidak tahu apakah file disposisi bisa dipublikasikan. Kalau dia tidak bisa dipublikasikan berarti harus ada muncul satu surat jawaban bahwa mereka akan dipinjamkan atau ditolak peminjamannya. Jadi dia akan tampil di sini sebagai lampiran. Kemudian ada surat berita acara pemakaian pada saat akan penggunaan kegiatannya mereka. Dan satu lagi harusnya ada muncul lagi berita acara selesai penggunaan. Selesai Pak. Jadi aplikasi ini selesai dia dalam proses melakukan peminjaman, informasi, pengarsipan,
dan memudahkan dalam proses manajemennya. Nah, untuk mengakses aplikasi ini bisa dalam bentuk versi desktop ataupun dalam bentuk mobile. Mungkin demikian dulu informasi yang saya bisa jelaskan tentang aplikasi ini. Kedepannya masih bisa mengalami perbaikan berdasarkan konsep atau kemudahan atau progres atau kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin dari penjelasan tadi masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, kami persilahkan. Jika memang masih ada yang kurang jelas dari penyampaian narasumber tadi, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian operator, bagian peminjaman umum. Mungkin agak dekat Pak dengan mic-nya, saya kurang jelas. Saya bagian biro umum, bagian rumah tangga. Iya. Operator peminjaman Pak, sebelum launching aplikasi ini. Silakan Pak. Ya, kami masih menginput secara manual. Yang saya tanyakan, bagaimana apabila ada OPD bersamaan yang meminjam dalam waktu yang sama, apakah itu bisa salah satu di antaranya terinput di dalam atau bersamaan terinput? Baik. Saya langsung ya atau gimana? Ya bisa langsung. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jadwal yang bersamaan sebenarnya kan kembali ke biro umumnya sendiri, bagaimana cara pengaturannya. Di aplikasi juga untuk akses ke publik itu melalui link info aset, para peminjam dapat melihat bahwa aset-aset yang kita punya itu telah dipinjam ataukah belum ada peminjam. Jadi seharusnya kan mereka sudah tahu bahwa seperti halnya ruang menteri di VIP Bandara, pada hari Senin tanggal 21 dari jam 9 sampai jam 11.30 digunakan oleh Polda. Jadi tidak mungkin dipinjamkan ke instansi lain pada saat sudah diberikan jawaban bahwa diiyakan bahwa ruangan itu dipinjam oleh Polda. Nah, para instansi pun juga akan pasti mengerti melalui jadwal ini, dia tidak bisa menggunakan aset ini pada jam yang sama karena dipergunakan oleh instansi lain. Mungkin langsung istilahnya mereka langsung tahu dari informasi yang kita berikan. Inilah sebenarnya fungsi dari aplikasi ini tuh mempermudah jadwal atau informasi tentang aset yang kita miliki apa saja dan kapan saja bisa mereka pergunakan atau ajukan peminjaman. Demikian. Ya, baik. Kami persilakan kembali kepada penanya. Mungkin ada yang kurang jelas. Sudah jelas yang tadi yang saya tanyakan lagi di VIP Room Bandara itu ada macam ruangan untuk kayaknya masih bisa dirubah bagaimana aplikasinya. Karena di VIP Room Bandara itu ada ruang Menteri 1, Menteri 2 sampai Menteri 4. Iya, bisa Pak, bisa. Makanya kan sebenarnya di bagian admin ini kan dia di bagian menginput data. Ini kembali ke bagian biro umumnya sendiri. Data apa saja yang akan diinput ke dalam aplikasi ini yang bisa diinformasikan ke publik, yang bisa dipinjam. Jadi kembali ke operator sendiri nantinya. Dia bisa menginput lagi, kemudian bisa menambah lagi dia lokasinya di mana. Apakah termasuk semua yang ada di dinas dimasukkan di sini juga, berarti dia buat kategori tersendiri. Jadi jumlah aset di sini tidak terbatas, Pak. Bisa ditambah lagi. Jadi jumlah aset yang di dalam ini bisa ditambah jumlahnya. Jadi dia pilih dulu dia lokasinya di mana, kemudian dia tambah aset, tambah data aset, bisa tambah jenis aset apa lagi yang bisa dipinjamkan, yang dipunyai oleh Pemprov yang kita punya ini. Dan bisa dipinjam. Jadi semua yang diinput di sini adalah informasi yang bisa diakses oleh publik juga karena kita sediakan link dari info aset ini. Jadi mereka bisa lihat aset apa saja kita, lokasinya di mana saja,
Kemudian aset yang kita masukkan di sini juga termasuk ada fotonya kalau kita tampilkan foto. Seperti ini lapangan upacara ada foto. Nah, kalau kita tampilkan tampilan depannya, tampilan sampingnya, kemudian ada fasilitas apa saja. Jadi peminjam itu tidak perlu datang kalau mau lihat kondisinya bagaimana. Dia cukup lihat di aplikasi, jadi lihat oh kondisinya kayak begini, oh lapangannya bagus. Ada gambar bintang di tengah, ada lapangan tiap benderanya besar. Nah, bisa begitu. Demikian Pak. Ya baik, mungkin lebih jelasnya nanti untuk penginputan VIP room atau aset lainnya akan ditambahkan oleh admin. Dan ini tugas untuk admin dari Sekda Biru, bahwasanya apa yang kurang mungkin bisa dilengkapi. Bisa, Mungkin bisa. seperti itu penanya. Bisa jelas? Ya sudah jelas. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada penanya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin yang lain, mungkin masih ada yang kurang jelas. Ya, kita juga hadir. Ya, di tengah kita hadir juga Kepala Biro Umum. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Ibu hadirin? Apakah masih ada yang kurang jelas? Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Dari perwakilan tiap-tiap OPD mungkin masih ada yang kurang jelas. Bagaimana Bapak Hilman narasumber? Mungkin sosialisasinya masih ada? Mungkin dari untuk informasi ini cuman itu. Oh ya, ada tambahan satu lagi. Karena kita sekarang kayak seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita melakukan Vicon. Aplikasi ini juga kita lengkapi dengan fasilitas Vicon. Ada fasilitas online help. Dia menggunakan aplikasi Jitsi. Ya, ini bisa digunakan karena kamera saya sementara saya gunakan mungkin tidak bisa diakses. Jadi para peminjam bisa melakukan konsultasi langsung melalui aplikasi ini, otomatis di web browsernya mereka, di laptopnya atau di HP yang dia gunakan. Jadi dia akan langsung muncul aplikasi Jitsi, dia dengan informasi linknya meet.jitsi.sekdabiru. Jadi operator yang kita standby-kan itu juga dia akan standby di sini dengan posisi Vicon-nya dia aktif, para peminjam bisa melakukan konsultasi langsung. Sama halnya dengan saya berbicara saat ini, saya mau melakukan pinjaman, selamat siang dengan Biro Umum, saya dari Polda seumpama atau dari Dinas Peminjam. Saya ingin menggunakan aset lapangan upacara untuk upacara. Jadi bisa dilakukan konsultasi langsung. Jadi karena kita dalam situasi pandemi ataupun juga ada keuntungan dalam kondisi ini, kita sekaligus menggunakan aplikasi Vicon ini untuk konsultasi langsung. Peminjam itu bisa berbicara. Dia bisa minta, oh ya bisa enggak saya ditambahkan lagi untuk pada saat acara kegiatan itu saya bisa menggunakan parkiran enggak untuk 100 mobil. Karena peserta upacara saya targetnya 100 orang. Oh iya bisa Pak. Nah, jadi ini informasi tambahan dari saya, dari ada istilahnya fasilitas untuk video conference secara langsung dengan operator. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hilman. Bisa narasumber bertanya sebentar? Iya, kami persilakan. Optigo kan juga. Selamat sore Bapak narasumber. Sebentar lagi saya Pak. Oh iya silakan Pak. Ya saya ingin bertanya Pak. Beberapa teman-teman juga bertanya ke saya, khusus untuk aplikasi ini, mungkin diulang lagi Pak. Ini aplikasi apakah bisa juga digunakan oleh teman-teman OPD yang lain atau khusus untuk Biro Umum saja? Jadi ada beberapa teman-teman yang langsung bertanya mengenai hal login dan paspornya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak dulu dari awal kembali dulu untuk mengenai aplikasi Sekda Biru ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung ya Pak ya. Jadi untuk aplikasi ini sebenarnya targetnya idealnya itu digunakan seprovinsi bahkan kabupaten. Jangankan cuma aset, bagian kepegawaian, bagian
dokumen, perpustakaan segala macam harusnya menggunakan aplikasi yang seperti ini. Cuman terkendala oleh aplikasi aset itu adalah karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mewajibkan tetap menggunakan kertas atau fisik, surat fisik, karena berkaitan dengan perbendaharaan negara. Selain tentang perbendaharaan negara, seharusnya bisa secara otomatis para pengguna atau dinas lain atau siapapun yang menggunakan aset pemerintahan Pemprov Sulbar itu bisa secara otomatis tanpa ada muncul kertas lagi. Langsung masuk peminjamannya, ada surat masuk yang kita terima, bisa langsung didisposisi melalui aplikasi ini. Jadi surat yang masuk dari mana? Dari Dinas Biro Umum. Nah, ini ada masuk baru satu lagi. Nah, dia melakukan peminjaman ruang Menteri 2, room VIP bandara. Kalau kita lihat pada dasarnya bukan cuma Biro Umum, semua dinas pun bisa menggunakan sebenarnya jenis aplikasi kayak begini. Terutama untuk memberikan akses informasi aset yang bisa dipinjam oleh publik. Nah, kalau saran saya sebenarnya sih secara umum harusnya digunakan secara induk oleh Pemprov kita. Nah, oke, sebagai langkah awal ini melalui profilnya Bapak Andika ini kita perlihatkan bahwa proses aset menggunakan aplikasi dengan tujuan memudahkan manajemen arsipnya dan prosesnya itu bisa kita lakukan selama kita mau membuatnya dan menggunakannya. Mungkin demikian Pak, silakan Pak. Tambahan lagi sebentar Pak. Apakah aplikasi ini ketika teman-teman dari OPD yang lain meminjam aset ke Biro Umum, apakah dia masuk langsung ke aplikasi atau ada yang lain gitu? Apakah yang lain untuk seperti mungkin pada saat dia mau meminjam, apakah ruangan ataupun kendaraan? Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Oh iya, baik, saya ulang kembali untuk yang dari depan ya. Jadi tampilan aset itu seperti yang kita lihat di layar ini, bahwa ada aplikasi Sekda Biru. Nah, aplikasi Sekda Biru ini surat elektronik kreatif pada Biro Umum dengan tujuan itu mempermudah akses publik kepada aset yang kita miliki. Jadi melalui aplikasi ini dengan alamat sekdabiru.sulbar.com kita bisa melihat melalui link info aset itu aset apa saja yang kita punya. Jadi khusus untuk Sekda Biru ini informasi aset yang ada di Biro Umum yang bisa dipinjam atau yang memang bisa digunakan oleh publik ataupun instansi terkait untuk kepentingan dinas mereka. Jadi informasi asetnya dari informasi publik ini sudah informasi publik. Jadi link ini adalah informasi publik. Jadi ada dua versi, satu akses publik, satu akses operator untuk menambah aplikasi yang kita punya, menerima surat, kemudian memberikan jawaban. Nah, sedangkan untuk akses publik, mereka mendapat informasi asetnya apa saja, kemudian dia sudah dipergunakan apa belum pada tanggal itu yang berkaitan dengan acara mereka, ataukah belum ada jadwalnya. Jadi mereka bisa menggunakan jadwal sesuai dengan jadwal mereka. Jadi mereka tidak perlu khawatir jadwal yang akan menggunakan aset Pemprov itu tabrakan atau tidak, seperti ruang meeting yang kapasitas 100 ini kan belum ada jadwal. Jadi peminjam itu bisa menggunakan jadwalnya mereka, terserah. Selama gedungnya masih bagus dan bisa berfungsi dan bisa dipinjamkan, berarti peminjam bisa menggunakan jadwalnya mereka. Kecuali pada saat aset tersebut sudah digunakan oleh instansi atau lembaga lain seperti ini, digunakan oleh dinas peminjam kah, itu dia harus menyesuaikan. Kalau dia tetap mau menggunakan aset yang kayak ruang menteri ini, digunakan oleh Polda, hari Senin tanggal 21, kayak begini kan ini ada tabrakan ini. Polda dengan Dinas Biru. Jadi pada tanggal 21 Dinas Biru menggunakan dari jam 8, kemudian Polda menggunakan dari jam 9. Ini kan tidak mungkin terjadi. Jadi dari sisi operator ini, disinilah dijawab memberikan rekomendasi atau disposisi bahwa pada jadwal tersebut tidak bisa digunakan oleh instansi lain lagi karena telah digunakan oleh Polda dan telah disetujui melalui disposisi pimpinan Karo Umum umpamanya. Jadi aksesnya begitu Pak, bisa dari publik mengisi langsung. Jadi dia lihat aset dulu, aset apa dia mau pinjam, kemudian dia pilih, kalaupun sudah ada jadwal dia lihat dulu jadwalnya kapan, apakah akan tabrakan seperti dengan jadwal ini tabrakan tidak mungkin terjadi. Dia harus meminjam, klik pinjam, dia lengkapi form yang kita sediakan, mengisi namanya, asalnya, alamat email,
perihal suratnya mereka. Jadi mereka buat surat fisik dulu, kemudian isi surat itu dia isikan di sini sebagai isian. Jadi informasi awalnya itu di sini semua sebagai arsip kita nantinya. Nah setelah diisi, kita sebagai Biro Umum menerima surat itu melalui aplikasi ini juga, sekaligus untuk memanage bahwa sudah masuk surat-surat tanggal sekian, jam sekian, kemudian termasuk arsipnya kalau sudah di-upload scan-nya. Jadi bisa, jadi dari publik bisa mengakses siapapun. Ini kalau kita menggunakan online, sudah menggunakan website, siapapun yang tahu alamat link yang kita publikasikan ini, mereka bisa melihat informasi kita. Jadi demikian dari saya, terima kasih. Moderator, langsung. Cek 1 2. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilman. Waalaikumsalam. Saya Rusman Rusli dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Jujur saja Pak, ekspektasi kami ini sebenarnya tidak seperti ini mengenai Sekda Biro. Pertama saya langsung saja Pak ya. Siap. Saya berpikir, nah ini yang aplikasi yang kita butuhkan selama ini, apalagi di masa pandemi, surat yang fisik itu sebenarnya surat manual itu agak terkendala kesuratan kami, banyak surat yang hilang, surat yang tidak masuk karena depan kantor kami. Nah itu mungkin kita mengalami di kantor masing-masing. Surat elektronik kreatif pada Biro Umum, ya ini Sekda Biro Pak. Ini terus terang jauh dari apa yang dikandung oleh aplikasi ini isinya cuma aset, peminjaman aset. Kenapa kalau cuma aset, kenapa tidak dicantolkan saja di ini Pak? Kita kan sudah punya sulbarprof.go.id. Kenapa tidak websitenya ini khusus untuk Biro Umum? Kenapa sampai harus dibuatkan aplikasi seperti ini Pak? Begitu. Itu sementara. Terima kasih. Baik, saya langsung ya. Kemarin ini kan secara teknis sulbarprof.go.id mengalami proses upgrade sistem. Jadi pada saat kita sudah buat aplikasi ini, server kita itu Pemprov itu masih dalam proses pemeliharaan Pak. Jadi karena kita untuk mau launching aplikasi ini untuk sementara kita melihatnya, ini nanti harusnya memang dia masuk di websitenya Biro Umum. Biro Umum itu kan sudah punya website bumper.sulbarprof.go.id dan itu wajib. Cuma karena kebutuhan untuk launching kegiatan ini, karena harus suka tidak suka harus online karena memang tujuannya online dan harus bisa diakses secara online. Jadi logikanya sama persis Pak. Ini nanti tinggal pindah domain. Kalau memang sudah oke, ini dia menggunakan website induknya di bumper.sulbarprof.go.id. Jadi sulbar.com ini sebenarnya website pribadi saya Pak. Saya hanya memfasilitasi Pak Andika ini supaya agar aplikasinya bisa online segera dan bisa memenuhi tenggat waktunya untuk bisa online. Tapi pada dasarnya wajib Pak, wajib menggunakan sulbarprof.go.id. Begitu Pak. Bagaimana penanya? Mungkin sudah jelas. Apa masih ada yang ingin ditambahkan? Penanya kami mohon, bagaimana? Jelas? Enggak. Untuk teman-teman yang lain atau Bapak Ibu hadirin, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada masukan yang perlu disampaikan kepada panitia pelaksana Sekda Biro ini? Bagaimana? Ya mohon izin ya kepada penanya tadi untuk menyetor namanya karena tim panitia akan mencatat nama-nama yang mengajukan pertanyaan. Ya, kami persilakan kembali kepada seluruh tamu undangan. Apakah masih kurang jelas? Jelas? Jadi saya tambah sedikit moderator. Ada tambahan? Ya, jadi semua aplikasi yang kita punya dalam bentuk apapun dari pihak Kominfo itu sudah melakukan investigasi. Semua jenis aplikasi yang tidak bisa diakses secara online itu direkomendasikan untuk diganti atau di-off-kan atau dimatikan sekalian karena itu kan tidak mempermudah malahan. Jadi semua target aplikasi yang kita punya dengan tujuan satu, mempermudah, dengan syarat karena ada aturan-aturan tertentu yang mewajibkan kita menggunakan aturan-aturan tertentu tentang penggunaan domain, kemudian penggunaan akses segala macam, itu wajib menggunakan
domain induk di sulbaprov.go.id. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kepada narasumber kami ucapkan banyak terima kasih dan kami pikir semuanya sudah jelas dan untuk masukan dari rekan-rekan tadi akan pung oleh pihak panitia yang insya Allah mungkin akan direalisasikan nanti masukan-masukannya. Mungkin itu sekian dari kami dan kami banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.